Kita lanjutkan ya pembahasannya di proxemic semiotika dalam desain interior. Yang tadi sudah membahas prinsip-prinsip Gestalt itu ya, ada proximity, ada similarity, continuance, ada closure, ada figure and ground. Nah, ini contohnya ya, pengaplikasiannya dalam desain. Nah, proximity tadi kedekatan. Nah, jadi di sini ada yang berdekatan ya, objek-objek yang berbeda bentuk berdekatan. Jadi membuat sebuah bentuk ini, bentuk apa? Nah, ini bentuk anjing ya. Nah, bayangan kalau objek-objek ini bertebaran, tidak berdekatan, pasti dia akan membentuk sebuah anjing. Nah, selain itu, nah ini di sini ada 3 prinsip grouping untuk mengelompokkan stimulus atau objek adalah prinsip kedekatan, kesamaan, dan kesinambungan. Nah, yang di sini kita bahas tentang kedekatan dulu. Nah, selain itu di sini, nah ini ada beberapa grup kursi ya. Ada sofa, ada kursi biasa. Nah, ini juga mereka menggrupkan kalau ini ada ruang diskusi kecil, sedangkan ini ada ruang diskusi yang lebih nyaman ya karena luas. Nah, bisa dilihat lagi di sebelahnya mungkin ini ada meja yang tinggi. Nah, jadi dia membuat sebuah grup dengan ada penyekat ini. Nah, yang di sini juga satu grup juga ya karena berdekatan. Nah, ini salah satu contoh proximity di interior. Nah, ini yang tadi ya kedekatan ya, prinsip kedekatannya ini sepasang, ini sepasang. Beda lagi kalau dia nggak berdekatan dengan jarak yang sama, pasti tidak akan terbaca bahwa ini sepasang. Tuh. Nah, yang kedua adalah similarity, kesamaan. Jadi bisa kita lihat ya di sini ada mengumpulkan sayuran berdasarkan kesamaannya. Mungkin yang di sini kesamaan, ini brokoli nih. Ada yang ungu, hijau, oranye sama putih. Sedangkan yang ini paprika, ada yang merah, oranye, hijau, kuning. Nah, jadi dia mengelompokkan berdasarkan kesamaan. Jadi gak usah bayangan kalau yang putih di sini, yang ungu di sini, yang hijau di sini, pasti kita nyarinya pun juga akan bingung kayak gitu. Nah, ini juga di sini prinsip kesamaan. Nah, kita akan membaca bahwa lingkaran ini membentuk sebuah belah ketupat atau kotak ya. Nah, sedangkan segitiganya juga membentuk sebuah segitiga. Nah, ini prinsip similarity menunjukkan bahwa objek yang sama akan terlihat secara bersamaan sebagai kelompok. Hal ini dapat ditentukan lewat bentuk, warna, arah, maupun ukuran. Jadi kalau di sini bentuk ya, kalau yang di sini kita mungkin bisa jenisnya. Nah, kalau warna ini juga berdekatan, tapi ini nggak berdekatan, tapi bentuknya ini kol, ini brokoli, ini paprika gitu ya. Jadi berbentukan. Nah, ini ada brokoli nih, tapi kok di sini tapi tetap masih berdekatan dengan yang lain. Itu contohnya aplikasi. Nah, kalau di minimarket kita bisa lihat ya di sini nih. Nah, di sini pengelompokannya berdasarkan apa nih? Ini ada sikat gigi. Ini ada sabun cuci. Ini ada diapers. Nah, kalau yang ini ada apa ini? Pencuci piring. Nah, ini pasta gigi. Jadi pasti di kelompok-kelompokkan. Ada kesamaan fungsi ya. Kalau yang di ini mungkin yang agak jauh ini kayaknya makanan atau apa ya. Biasanya kan mereka dikelompokkan sendiri-sendiri ya jenisnya. Kalau yang ini apa? Warna, similarity warna dari ada orang basketball. Sedangkan ini window display ini adalah kesamaan aktivitas olahraga. Bisa juga ini sebuah window display
toko olahraga, toko peralatan olahraga. Jadi ada kesamaan, semuanya melakukan gerakan olahraga. Beda lagi kalau tiba-tiba di sini ada yang pakai baju casual, pakai celana jeans, kan beda ya. Ini nggak ada kesamaan di sini. Nah, ini juga prinsip similarity juga di sini di museum. Nah, di sini ada similarity display yang kotak kecil-kecil, sedangkan di sini display patung. Tapi masih nyambung nih, yang di sini kotak, yang di sini juga kotak kecil-kecil. Jadi kalau desain kita harus ada kesamaan juga ya, pengulangan bentuk. Sama halnya di sini ada similarity juga. Bentuk kursi yang seperti ini di tengah, bentuk kursi yang seperti ini di sini. Ada yang kursi tinggi di pinggir, ada yang kursi tinggi di sebelah sini. Jadi dia mengelompokkan berdasarkan kesamaan. Tapi ada juga yang sekarang model yang diacak itu ya, tapi tetap aja itu ada iramanya. Nah, ini juga ada kesamaan, ada motif yang diulang juga di sini. Nah, ini menimbulkan suatu kesatuan di interior. Nah, ini masih juga kesamaan. Nah, ini contoh pengaplikasian bentuk lengkung di fasad dan interior, layout dan furniture. Nah, di sini fasadnya udah menarik ya, bentukan lengkung-lengkung ini. Nah, dia nggak lupa mengaplikasikannya juga di interior. Dari layout kursi, bentuk panggung, bentuk furniture juga lengkung ya. Jadi seirama dengan bentuk fasadnya. Nah, sedangkan yang ini adalah prinsip continuity atau kesinambungan. Nah, contohnya di sini secara bersambung ada pergerakan di sini. Nah, di sini penataan visual yang dapat menggiring gerak mata mengikuti ke sebuah arah tertentu. Nah, kalau ini kan berarti dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar. Sama halnya dari sini, ini adalah jalur area sirkulasi di kantor. Nah, di mana kayak seolah-olah penanda bahwa ini ada jalan lurus gitu ya. Nah, ini sama ya, kayak ada jarak alur ke atas gitu. Jadi ini ada pertanda naik gitu. Nah, ini juga continuity. Nah, ini ada apa ini? Kupu-kupu apa bunga atau apa dari satu titik ke menyebar. Ini contoh pengaplikasian kesinambungan ya. Terus ini juga secara perulangan, bersambung menyambung. Nah, pengulangannya di sini. Nah, ini juga gitu. Nah, ini dari yang besar ke kecil, jadi kayak membuat sebuah lorong ya, katakanlah misalkan diteruskan sampai ke belakang gitu. Nah, ada kesinambungan bentuk. Nah, mungkin tone warna ya, ini tone warna soft kayak. Nah, ini closure, ketertutupan. Jadi mengisi elemen yang kosong atau terputus ketika stimulus tidak lengkap. Nah, ini ada bunga yang seolah-olah menjadi roknya si wanita ini. Nah, gitu. Jadi kita membaca bahwa ini kayak roknya sih, padahal ya ini bunga gitu. Tapi seolah-olah bahwa ini objek roknya si wanita ini. Sedangkan yang ini adalah apa? Display apa ini? Mungkin ini toko tas dan sepatu dan sarung tangan. Nah, jadi dia lebih menegaskan ke bentuk ini, tas, objek yang ini di window store-nya dia. Kenapa nggak pakai baju ya? Mungkin kalau pakai baju nanti fokusnya nggak ke tasnya lagi, tapi ke bajunya. Nah, bisa juga seperti itu. Nah, ini dalam desain grafis contohnya seperti ini ya. Ketertutupan, jadi objeknya nggak nyambung. Nah, kemudian ada lagi ini figure and ground, sosok dan latar. Di mana sosok dan latar ini membuat sebuah objek. Nah, ini ada simuli yang
penglihatan akan cenderung dihubungkan dengan konteks atau situasi yang melingkup penglihatan, sehingga setting atau point of interest-nya akan mempengaruhi persepsi melihat. Prinsip paling penting dari konsep konteks adalah sosok dan latar. Kalau kita lihat sekilas ini kayak railing tangga itu ya, tapi kalau kita lihat bahwa ini ada sosok manusia ya, ini juga ada manusia, yang ini wajahnya, ini badannya, ini kakinya saling berhadapan gitu. Sama halnya kalau yang ini ada gajah, nah tapi di dalamnya ini ada jerapah, ada badak, di sini apa, jadi ada objeknya juga di dalamnya. Sama yang ini juga F1, ini F, ini kayak satu, tapi ternyata satunya juga ada di sini. Nah, ini gambar apa? Ya, ini gambar manusia atau orang dari tampak samping dengan hidung yang panjang, wajah ya. Tapi ini juga gambar wajah wanita. Nah, ini matanya, ini hidungnya, ini bibirnya, ya, siluet gitu ya. Nah, ini contoh sosok juga. Nah, ini ada sosok apa di sini, bentuk yang menyerupai apa di sini. Nah, sedangkan ini juga ada latarnya ini, tapi ini juga huruf ya, ini Kenzu, K, ini A, E, K, N, ini N, ini Z, ini O. Jadi dia membuat sebuah tulisan Kenzu ini di frame-nya ini dengan latar suasana tokonya dia. Nah, contoh ya, contoh aplikasi psikologi Gestalt, teori Gestalt pada desain interior.